sekali Kak Mima hari ini. Oh gitu. Kalau Kak Mima sendiri? Wah jelas sama dong. Sama-sama luar biasa. Iya. Kita sapa adik-adik juga yuk. Bu Boleh. Ida. Hai. Halo. Bagaimana kabarnya hari ini dengan anak-anak semua yang di rumah? Pasti kabarnya juga luar biasa kayak kita ya Bu Iya, Ida. betul. Nah hari ini kita mau ngapain sih Bu Ida? Seperti biasa setiap hari Minggu, karena kita belum sekolah Minggu bertemu secara langsung, jadi hari ini kita tetap sekolah Minggu secara online. Wah pasti tetap seru dong ya. Nggak Semangat. mengurangi sukacita kita ya. Betul sekali. Nah apalagi Bu Ida ngeliatin alam yang indah, semesta yang indah seperti ini, kita jadi bersyukur sekali ya punya Tuhan. Punya Tuhan yang sangat baik, memberikan dunia ciptaannya, semesta yang sangat luar biasa. Iya betul, luar biasa sekali. Kalau gitu gimana Bu Ida kalau kita nyanyi Mari Kita Bersukaria sebagai wujud sukacita kita sama Tuhan yang luar biasa. Betul sekali. Yuk anak-anak kita pujikan, mari kita bersukaria. Tepuk tangan semua ya yang di rumah ya. Siap, bangkit Oke. berdiri semua juga ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Kita bersukaria ya Kak Mima? Iya, udah terlihat dari wajah kita dan juga wajahnya adik-adik semua di rumah betul ya. sekali. Nah, gimana kalau sebelum lebih lanjut lagi kita membukanya di dalam doa dulu Bu Ida? Boleh? Silakan Kak Mima. Ayo, adik-adik di rumah juga semuanya berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan buat kami semua. Pada pagi hari ini kami kembali mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan. Kami boleh bangun, kami boleh menikmati segala ciptaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Nafas yang boleh kami hirup, kami boleh melihat mentari pagi, dan kami juga boleh berkumpul bersama keluarga dan juga mengikuti sekolah minggu online. Berkati kami semua ya Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah Bu Ida, habis ini kita mau ngapain nih Bu Ida? Tanya Kak Mima aja deh. Dari tadi kan kita sudah nyanyi nih. Nah setelah nyanyi berdoa. Setelah berdoa Apa kita mau sama-sama nyanyi lagi? boleh deh sekali lagi kita nyanyi ya. Iya, sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan ya. Betul. Jadi kita biar sukacita dulu. Nggak ngantuk ya anak-anak ya. Oke, kita akan pujikan mengampuni lebih sungguh. Dengan sungguh-sungguh ya anak-anak ya. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni
selalu bahagia. Oke Kang Mima. Betul. Nah, sekarang kita mau sama-sama dengarkan firman Tuhan dulu ya Bu Ida ya. Nah, adik-adik di rumah udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan apa belum? Ibu siap. Wah, tapi kok kayaknya adik-adik di rumah belum menunjukkan tanda-tandanya. Gimana kalau nanti waktu Kak Mima tanya udah siap apa belum, kita semua yang udah siap kedipkan mata sebanyak 5 kali. Contohnya Ibu ya. Iya, contoh ya. Lihat Kang Mima. Dilihatkan ke adik-adik semua. Oke, ayo Kang Mima. Bu Ida udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ting 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 ting. Betul sih kedipan matanya, tapi susah ya nanti kalau cuma sebelah gitu ya. Terus gimana dong Kang Mima? Nah, langsung kedipin aja dua-duanya. Dua-duanya. Tapi Boleh. sebanyak 5 kali. Boleh. Siap? Adik-adik juga ikutin ya. Adik-adik semua di rumah dan Bu Ida sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ting 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 ting. 5 kali. Yeay, berarti kita semua udah siap. Kalau udah siap berarti sekarang saatnya dibuka dulu Alkitabnya. Dibuka Alkitabnya. Iya, dibuka dulu dari Injil Lukas. Hayo adik-adik, tahu nggak Lukas di Perjanjian Lama atau Baru ya? Baru. Tuh, kita buka Injil Lukas pasal 15. Nah, kalau mau tahu ceritanya secara utuh, biasanya lihatnya di ayat 11 sampai 32. Tapi ini nanti kita cuman baca Lukas 15 ayat 21 sampai 24. Udah ketemu semua adik-adik? Ibu sudah. Ibu Ida sudah, adik-adik sudah semua ya. Kalau gitu sebelum baca firman Tuhan kita berdoa dulu. Bu Ida mau pimpin untuk kita semua? Boleh. Yuk anak-anak kita berdoa terlebih dahulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah bersukacita bersama, dan saat ini tiba waktunya kami untuk boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Siapkan hati kami, terlebih lagi juga untuk anak-anak yang di rumah, untuk boleh duduk manis, duduk tenang, mendengarkan, dan kiranya Tuhan memberikan roh penolong buat kami semua untuk boleh memahami dan mengerti. Berikan pertolongan untuk kami, untuk boleh memberikan penjelasan buat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, nanti Kak Mima akan bacakan Lukas 15 ayat 21 sampai 22. Bu Ida akan bacakan Lukas 15 ayat 23 sampai 24. Oke adik-adik. Lukas 15 ayat 21 sampai 24. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya." Ayat 23. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Iya. Nah, Ida, kami mau tanya dulu nih buat adik-adik di rumah. Kira-kira pada tahu nggak ya hewan babi? Oh, tahu. Nah, hewan babi itu yang bunyinya kayak gimana sih? Anak-anak ada yang tahu nggak? Coba. Hewan babi bunyinya kayak gimana? Muik, muik, muik gitu ya Kang Mima. Bener nggak? Ngok, ngok, ngok gitu ya? Itu yang udah gede. Oh, iya. Nah, kira-kira kalau ngomongin soal babi, apa sih yang dipikirin sama adik-adik semua? Kalau kata ibu, gendut, montok, Gendut, montok, apalagi? doyan makan ya? Doyan makan, apalagi? Apa ya? Sate babi. Nah, kalau itu Waduh. enak tuh. Apalagi? Babi kecap. Oh, Waduh. nikmat. Jadi makin lapar ya Bu Ida Iya, ya. betul.
Nah, tapi ini sebenarnya bukan bahas soal makanan babi, Bu Ida. Apa dong Kak Mima? Kita bahas soal hewan babi. Nah, hewan babi itu biasanya mainnya di mana sih, Bu Ida? Tempat becek. Betul, Adik-adik. Babi itu biasanya main di tempat becek. Terus Jadi, nah, betul, bau, jorok, Iya. kotor. Tapi tahu nggak sih, Bu Ida? Ada seorang anak yang suka main-main sama si babi. emang ada gitu Kak Mima? Nah, tadi kalau adik-adik perhatikan di firman Tuhan, ada seorang anak yang minta maaf sama ayahnya. Bagus itu. Maafkan. Bagus itu Kak Mima. Iya. Nah, tapi yang minta maaf ini si bungsu. Tahu adik-adik bungsu itu artinya apa? Ibu tahu? Boleh Apa ya tuh? jawab ya. Boleh dong. Ibu kan punya 2 anak. Mm-mm. Kalau manggil yang kecil itu si bungsu, artinya anak yang paling kecil atau anak bontot. Oke, betul sekali adik-adik. Bungsu itu artinya anak terakhir, anak bontot. Kalau sulung artinya Anak pertama. betul. Nah, jadi ini bercerita soal si bungsu, Bu Ida. Kenapa Kak Mima? Si bungsu ini punya ayah yang sebenarnya kaya. Kayanya kenapa? Karena ayahnya ini punya uang, Terus apa lagi? punya ladang, Ya. punya orang-orang yang kerja jadi suruhannya, Iya. punya hewan-hewan ternak. Wah, pokoknya kaya. Nah, tapi yang aneh kok, masa anaknya orang kaya malah main-mainnya sama babi yang tadi kayak gimana? Jorok, bau. Nah, ceritanya gini Bu Ida. Suatu hari si bungsu ini minta uang ke ayahnya. Buat apa ya Kak Mima? Nah, buat si bungsu ini pergi ke luar negeri. Wow, Dan akhirnya dikasih loh Bu Ida. banyak dong. Iya, dikasih uang saku pergi ke luar negeri. Dan sampai di sana, anak ini malah foya-foya. Aduh, nggak boleh tuh. Iya, adik-adik tahu nggak foya-foya itu apa? Boros, Tuh, suka jalan-jalan, tuh. apa aja dibeli. Jadi uang yang dikasih sama si ayah ini akhirnya habis. Dipakai buat apa dong? Main, makan, belanja, apapun. Foya-foya namanya. Tidak boleh ditiru ya Kak Mima? Iya, betul sekali. Nah, Bu Ida, setelah uangnya habis, ternyata di negeri itu terjadi bencana kelaparan. Waduh, gimana adik-adik rasanya kalau kelaparan? Bunyi perutnya minta makan. Iya. Nah, akhirnya karena si bungsu ini kelaparan, dia cari kerja. Oh, Cari kerja supaya bisa dapat uang. buat beli makan. Betul. Nah, akhirnya si bungsu ini dapat kerjanya menjaga babi-babi. Oh, Jadi sebenarnya si bungsu ini bukan main-main sama si babi-babi itu. tapi buat kerja ya Kak Mima? Iya, menjagai babi-babi itu terus nanti dapat uang. Tahu nggak sih Bu Ida, saking laparnya si bungsu ini, pernah suatu kali si bungsu ini sampai makan makanan babi loh. Jorok ya anak-anak? Iya, aduh kasihan ya. Kasihan. Nah, waktu si bungsu ini makan makanan babi itu, dia sedih. Waktu di dalam kesusahan itu, si bungsu ini akhirnya berpikir, wah enak juga ya orang-orang yang kerja sama ayahku. Dia bisa dapat makanan enak, makanannya ada. Banyak. Betul, hidupnya bisa tercukupi. Akhirnya si bungsu ini menyesal, adik-adik. Menyesal terus memutuskan untuk mau balik lagi ke rumah, ketemu sama ayahnya dan minta maaf. Bagus anak-anak minta maaf. Iya, hebat ya. Iya. Dia minta maafnya mau dengan cara, nggak apa-apa deh aku jadi orang yang kerja sama ayahku. Bagus. Yang penting dapat makan enak. Nah, menurut adik-adik dimaafkan atau enggak? Kalau ibu, Iya, sebagai seorang ibu, Mm-mm. anak-anak kan suka nakal, suka berbuat salah. Betul. Kalau ibu akan selalu mengasihi dan selalu memaafkan. Oh, jadi memaafkan itu adalah bentuknya kita sayang ya. Betul. Sayang sama anak, sayang sama orang tua itu memaafkan.
Nah betul, di cerita itu tadi si ayah ini dari jauh udah ngeliat si bungsu dateng. Sebelum si bungsunya sampai minta maaf, begitu ayahnya langsung manggil orang suruhannya, suruh bawain baju terbaik, bawain sepatu, suruh menyembelih lembu supaya Untuk menyambut ya. betul menyambut si bungsu ini. Saking senengnya ayahnya karena si bungsu yang pergi Sudah kembali. Jadi Bu Ida, ayahnya ini bukan cuma memaafkan loh, Ya. tapi juga memberikan yang terbaik buat anaknya. Biarpun anaknya sudah bersalah, tapi ayahnya tetap memaafkan ya anak-anak. Betul. Adik-adik tahu nggak sih bedanya minta maaf sama memaafkan? Kalau minta Bu Ida maaf, tahu nggak? kalau minta maaf itu orang yang bersalah minta maaf. Tadi kok kalau orang yang memaafkan itu orang yang disakitin memaafkan. Betul. Jadi kalau minta maaf itu kalau kita ada salah, kita Harus minta maaf. minta maaf. Contohnya di kisah tadi adalah Yang minta maaf si anak. si anak bungsu. Betul sekali. Nah, terus yang memaafkan adalah Ayahnya. betul sekali. Kira-kira memaafkan itu mudah apa sulit, Bu Ida? Biasanya susah ya anak-anak. Sudah disakitin, sudah dinakalin, tapi tetap harus maafin. Susah. Tapi kita sebagai anak Tuhan harus berusaha memaafkan. Betul. Jadi kadang mungkin kita pernah nih sampai nangis, sakit hati karena dijahatin sama temen lah, diusilin sama orang lain lah. Tapi belajar dari ayahnya si bungsu tadi. Ayahnya si bungsu aja udah dihabisin uangnya sama anaknya, ditinggal pergi. Iya. Begitu anaknya kembali, ayahnya tetap memaafkan. Tetap mengasihi. Betul. Jadi adik-adik, sebenarnya cerita tadi ini Tuhan Yesus yang menceritakan. Oh, Jadi Tuhan Yesus itu mau ngajakin kita semua untuk jadi orang-orang yang mau memaafkan seperti Tuhan Yesus. iya betul anak-anak. Tuhan lebih dulu mengasihi dan memaafkan. Jadi kita juga harus mengasihi dan memaafkan. Betul sekali Bu Ida. Bu Ida mau nggak sekarang mengampuni kalau ada yang salah sama Bu Ida? Kalau Ibu Ida harus mau, karena kalau kita kesel, kita sebel, kita benci sama orang, itu rasa hatinya nggak bahagia anak-anak. Tapi ketika kita mau memaafkan, sukacita tuh ada. Itu kalau ibu ya contohnya seperti itu. Betul adik-adik. Nah, kalau memaafkan, mengampuni itu malah bikin hati kita damai, adik-adik pasti mau kan jadi anak-anak yang memaafkan? Harus mau ya sebagai anak Tuhan. Betul, memaafkan seperti Tuhan Yesus memaafkan, seperti sang ayah yang memaafkan. Adik-adik pasti mau memaafkan teman-teman yang pernah berbuat salah sama adik-adik kan? Angkat tangannya kalau mau. Ibu mau. Iya, mau memaafkan kalau ada yang nakal sama adik-adik? Angkat tangannya kalau mau. Mau. Iya, selamat belajar untuk jadi anak-anak yang memaafkan ya adik-adik. Tuhan beserta kita semua. Amin. Ya, Bu Ida, adik-adik kita semua kan sudah mendengarkan firman Tuhan. Iya, kita bersyukur ya Bu Ida ya. Terus bersyukur. Kita berterima kasih karena Tuhan telah menjadi contoh yang baik buat kita. Iya betul. Terus menceritakan hal-hal yang positif, mengajarkan kita jadi anak yang mau Memaafkan. memaafkan. Nah, kalau kita udah bersyukur punya Tuhan yang luar biasa hebat, luar biasa baik, berarti tibalah saatnya kita Persembahan. persembahan. Tapi kan kita masih belum sekolah minggu onsite ya, sekolah minggu yang ketemu langsung. Ini masih online. Tetap bisa memberikan persembahan adik-adik. Caranya gimana Kak Mima? Nah, tetap bisa dimasukkan di amplop atau di celengan. Nanti dikumpulin, kalau tiba waktunya, keadaannya sudah lebih aman, kita udah sekolah minggu lagi di gereja,
persembahannya bisa dibawa lagi dan dikumpulkan. Nah, buat yang gak dapat uang saku, buat yang gak bisa kasih persembahan sekarang, gak masalah adik-adik. Iya, karena bersyukur sama Tuhan kan bukan cuma kasih persembahan ya, Ida. Dengan menjadi anak yang baik itu sudah menjadi persembahan buat Tuhan. Betul. Nah, selanjutnya kita mau ngapain ya Bu Ida ya? Kita sudah memuji nama Tuhan. Betul. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Betul. Kak Mima sudah menjelaskan cara persembahannya. Sekarang tiba waktunya kita aktivitas. Oh iya betul, aktivitas. Aktivitasnya ngapain Bu Ida? Anak-anak perhatikan ya. Untuk kali ini aktivitas dari balita batita kelas 1 sampai kelas 6 sama ya anak-anak. Tapi anak-anak yang belum ngerti, contohnya balita batita dan kelas 1 bisa minta tolong sama mama papa. Tolong kami. Aktivitas kita hari ini, perhatikan ya anak-anak di rumah, gambarnya seperti ini. Kemudian kita potong bagian tengahnya sesuai garis. Oh, yang di tengah ini ya Bu Ida ya? Ya, kita lipat. Seperti ini anak-anak, kemudian kita potong. Nah, terus ini ada garis putus-putus. Kelihatan ya anak-anak, putus-putus. Kemudian kita potong. Jadinya seperti ini. Oh, ada bolongnya. Ada gitu bolongannya. ya? Kelihatan ya anak-anak ya? Nah, kemudian gambar yang kecil-kecil ini kita potong, gambar orang. Terus ini ada stick 3, kita potong sesuai kotaknya. Jadi kayak Jadinya begini ya? seperti ini. Oh. Terus kita lem ditumpuk ya anak-anak. Jadi satu Kak Mima. Oh, yang jadi satu seperti ini? Ya, maksudnya biar agak keras jadi stick. Jadi kita nggak usah cari ya. stick es krim. Tempel di belakangnya Ya. begini berarti adik-adik. Kemudian Terus bagaimana Bu Ida? tadi ini kan kita sudah potong ya bagian sininya. Kemudian kita masukkan Kak Mima. Ini begini? Ya. Wah. Seperti contoh di sini. Ini menceritakan seperti yang diceritakan Kak Mima hari ini. Oh, si bungsu ya Bu Ida? Iya, si bungsu yang pulang minta maaf kepada ayahnya. Bagus ya anak-anak? Wah, bagus sekali. Akan lebih bagus lagi kalau anak-anak mau mewarnai, ya. Betul, biar lebih berwarna ya Bu Iya Ida. betul. Nah, aktivitas ini kan kita belum mulai bertemu di sekolah minggu. Seperti biasa anak-anak kumpulkan di rumah. Ketika nanti kita sudah masuk sekolah minggu, kita kumpulkan kepada guru kelas masing-masing. Dan siapa yang rajin pasti banyak aktivitas yang dikumpulkan. Nanti akan mendapatkan hadiah. Wah, hebat. Tapi Bu Ida, ini ngambil aktivitasnya di mana ya Bu Ida ya? Seperti biasa Kak Mima, Ya. aktivitas bisa diambil di Pos Satpam GKI Pengampon atau bisa juga di link. Ya, Wah, jangan lupa ya adik-adik, di-download. aktivitasnya hebat nih, seru-seru nih. Seru kalau anak-anak suka pasti semangat. Iya, Biarpun di rumah aja tapi tetap ada aktivitas. betul. Tadi kita udah dengerin firman, udah persembahan, jelasin persembahan, aktivitas. Sekarang Tiba saatnya kita kembali memuji nama Tuhan untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita ya. iya betul Kak Mima. Iya, kira-kira kita mau nyanyi lagu apa sih Bu Ida? Hari lepas hari. Wah, ada gerakannya tuh. Iya, yuk anak-anak kita bangkit berdiri, kita nyanyi bersama ya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta
nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi ya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Iya, ibadah sekolah minggu kita telah selesai ya Bu Ida. Tapi tetap ingat, ketika kita masih di rumah, sering-sering cuci tangan. Jangan lupa kalau keluar rumah pakai masker. Kalau tidak ada keperluan yang mendesak, tetap di rumah saja. Oh iya, betul. Dan sebelum kita berpisah, kita mau menutupnya di dalam doa ya Bu Ida ya. Oke anak-anak. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk ibadah sekolah minggu yang boleh kami jalani, kami ikuti firman Tuhan dan pujian yang boleh bersama-sama kami lakukan. Kiranya itu semua boleh membuat Tuhan semakin sukacita melihat kami, anak-anak-Mu yang mau bertumbuh jadi anak-anak yang baik dan mau mengampuni. Sebentar lagi kami akan berpisah, tapi kami percaya Tuhan tetap menyertai kami dimanapun. Terima kasih ya Bapak. Amin. Amin. Selamat hari Minggu.